Stop. 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 Just like the wind. One touch fly. One touch fly. Stop. Stop. Apakah spek standar seperti ini yang para pemirsa inginkan? Stop. Dan judi jam aku padamu, I love you, I can't stop loving you, oh darling. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kombinatori. Yang pertama yaitu aturan pengisian tempat. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara untuk mengisi yang pertama. K2 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua. Dan K3 adalah banyaknya cara untuk mengisi yang ketiga. Dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat ke N. You didn't have to cut me off. Lantas seperti ini kita baca N faktorial. Jadi N faktorial sama dengan K1 dikali K2 dikali K3 hingga dikali seterusnya hingga dikali N-2 dikali N-1 dikali N. Didefinisikan juga 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Untuk contoh soal 1 faktorial sama dengan Untuk sebagai contoh soal kita ambil 2 faktorial sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 sama dengan 6. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu cabang matematika yang membahas cara menghitung banyak susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus mengubah susunan bombastic side eye. Nah, aturan pengisian tempat ada 3, yaitu aturan tabel dan yang kedua. Oke, kita akan membahas contoh soal dari aturan tabel. Apabila kita melempar 2 dadu, kemungkinan 2 mata dadu yang muncul dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Nah, perlu diingat bahwa aturan tabel dibuat untuk mempermudah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Criminal offensive
side eye. Cara penulisan aturan tabel. Perlu kita ingat bahwa satu dadu terdiri atas 6 mata dadu. Kita bisa menuliskan dadu pertama secara horizontal. Kita tulis 1 sampai 6. Untuk dadu kedua, kita bisa menuliskan secara vertikal. Jika dadu 1 terjadi di angka 1 dan dadu 2 terjadi di angka 1, maka kita dapat menuliskan 1,1 dan selanjutnya 1,2 hingga akhir. Jika dua dadu dilemparkan secara bersamaan, maka kemungkinan yang akan terjadi yaitu sebesar 36. Berikut adalah contoh soal untuk kombinatori. Yang pertama itu, dari 7 angka 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk sebuah bilangan 3 angka dan lebih dari 500. Berapa banyak bilangan genap yang dapat dibentuk jika A. Angka-angkanya boleh berulang, B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Jadi di sini kita akan bikin 3 kotak yang berisi ratusan, puluhan, dan satuan. Di mana satuan akan berisi 3, puluhan akan berisi 7, dan ratusan akan berisi 4. Kenapa bisa ratusan berisi 4? Karena lebih dari 500 kita bisa ambil 5, 6, 8, 9. Jadi kita tulis 4. Kemudian kita kalikan 4 dikali 7 dikali 3 sama dengan 84. Untuk soal yang kedua, jika satuannya berisi 4, maka kita akan tulis 1, 5, 4. Jadi 4 dikali 5 dikali 1 sama dengan 20. Jika angka satuannya 6, maka kita tulis 1, 5, 3. Jawabannya 3 dikali 5 dikali 1 sama dengan 15. Jika satuannya 8, maka kita tulis 1, 5, 3. Jawabannya 3 dikali 5 dikali 1 sama dengan 15. Maka 20 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 50. Cihuy! Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas rumus permutasi dan kombinasi. Permutasi dinotasikan sebagai P NR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Kemudian kombinasi dinotasikan sebagai C NR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. Kemudian contoh dari permutasi 5 dan 3. Maka 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Maka sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 2 dikali 1. Angka yang sama kita coret, maka hasilnya 60. Contoh yang kedua yaitu kombinasi dari 5 dan 2. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial menjadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi
yang sama kita coret menjadi 20 dibagi 2 menjadi 10. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal mengenai materi kombinasi dan permutasi. Untuk contoh soal nomor pertama, suatu kelas terdiri dari 10 siswa akan dipilih 3 orang di antara mereka untuk diajak jalan-jalan. Banyaknya pilihan yang dapat terbentuk. Jadi 3 orang ini kita umpamain A, B, dan C. Sama nggak kalau kita pilih 3 orang ini A, C, dan B? Maka kan sama ya teman-teman. Bombastic side eye. Jadi untuk kasus ini kita gunakan kombinasi rumusnya C N R sama dengan N faktorial per N R faktorial R faktorial. Kita tinggal masukin angkanya C 10 3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 3 faktorial 3 faktorial. Di sini 10 faktorial 7 faktorial 3 faktorial. Kita urutkan 10 9 8 7 faktorial per 7 faktorial 3 2 1 faktorial. Jadi di sini ada angka yang bisa kita coret. 9 sama 3 jadi dapat 3, 2 sama 8 jadi 4, 7 kita coret. Jadi di sini 10 dikali 3 dikali 4 sama dengan 120. Baik, untuk contoh soal nomor 2, suatu kelas terdiri dari 10 siswa. Di antara mereka akan dipilih seorang ketua dan bendahara. Banyaknya pilihan yang dapat terbentuk. Jadi bendahara dan ketua ini 2 orang, kita umpamain A dan B. Maka kita balik dengan B itu adalah ketua dan A itu bendahara, maka akan berbeda. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita gunakan permutasi. Rumusnya P N R sama dengan P faktorial per N R faktorial. Kita masukkan angkanya 10 2 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial, maka 10 faktorial per 8 faktorial. Kita urutkan 10 9 8 faktorial per 8 faktorial. Di sini kita bisa coret yang sama 8 dan 8 sama dengan 90. Lanjut, kita akan membahas cara cepat untuk mengerjakan soal kombinasi. Contoh soal yang pertama, C 5 2. Cara cepatnya yaitu perhatikan 5 2, maka 5 dihitung mundur 2 kali. Jadi 5 dikali 4 dibagi 2 juga dihitung mundur 2 kali. 2 dikali 1 kita sederhanakan menjadi 5 dikali 2 yaitu sama dengan 10. 1 hour later. Dari sini kita mendapatkan rumus bahwa CNR itu sama saja dengan CNN dikurangi R. Ingat-ingat rumus ini. Selanjutnya kita akan menggunakan cara cepat untuk mengerjakan permutasi. Cara dari kombinasi tadi sudah tidak digunakan ya. Langsung saja contoh soal yang pertama, P5 2. Cara cepatnya yaitu 5 kita hitung mundur 2 kali. 5 dikali 4. Sudah sampai sini saja teman-teman, tidak dibagi apapun. Offensive side eye. Maka hasilnya adalah
T 10 3. 10 kita hitung mundur 3 kali. 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 720. Oke, berikutnya adalah variasi soal di mana di sini kita akan menggunakan logika tanpa menggunakan rumus. Criminal offensive. Kita di sini akan mengacak-acak kata. Di sini ada contoh 3 utama. Yang pertama adalah di kata zero atau zero, di mana yang seperti kita ketahui di dalam kata ini kita memiliki 4 huruf, yaitu huruf Z, E, R, dan O. Untuk menyusun 4 huruf yang berbeda dalam 4 tempat, maka kita misalkan ketika kita mengambil pengisian tempat yang pertama, kita mempunyai 4 pilihan, yaitu Z, E, R, atau O. Selanjutnya, karena kita telah memilih 1, maka di pengisian tempat yang kedua kita hanya memiliki 3 pilihan. Berikutnya ada 2 pilihan, dan yang terakhir adalah 1 pilihan. Maka dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa kata zero itu memiliki 4 faktorial. Berikutnya ada kata tutorial. Langsung saja seperti yang sudah dijelaskan di atas, kita hitung ada 8 huruf, maka langsung 8 faktorial. Tetapi ada yang perlu kita perhatikan. Di sini ada huruf T yang berjumlah 2, maka perpindahan tempatnya tidak perlu kita hiraukan. Jadi di sini 8 faktorial kita bagi dengan 2 faktorial. Kenapa dibagi dengan 2 faktorial? Karena di sini jumlah huruf T ada 2. Berikutnya yang ketiga, kakak, jadi ada 5 huruf, jadi kita 5 faktorial. Tetapi perlu kita ingat lagi, di sini huruf K berjumlah 3 dan huruf A berjumlah 2. Maka seperti yang nomor 2, 5 faktorial perlu kita bagi dengan 3 faktorial dan 2 faktorial. A few minutes later. Kita persulit soalnya dengan menggunakan syarat anak-anak tidak boleh foto secara terpisah. Maka ada beberapa cara yang bisa mereka gunakan untuk berfoto. Gampang saja di sini. Untuk anak yang pertama, kedua, dan ketiga kita jadikan 1 karena tadi di syarat telah tertulis bahwa mereka tidak boleh foto terpisah. Jadi hanya ada ayah, ibu, dan ini kita hitung menjadi 1. Jadi cuma ada 3 orang, jadi kita langsung bisa tulis 3 faktorial. Tetapi perlu kita ingat bahwa di sini ketiga anak tersebut bisa berfoto secara berjampuran atau random. Jadi di sini 3 faktorial kita kali dengan 3 faktorial. Berikutnya adalah contoh 3. Contoh 3 ini merupakan contoh soal khusus di mana di sini kita akan memahami tentang permutasi siklik dengan rumus n-1 faktorial. Misalnya, permutasi siklik ini digunakan pada saat kalau dalam kondisi permutasi biasa ada huruf A, B, C, D, maka langsung kita bisa simpulkan bahwa mereka akan disusun ketika mereka diacak-acak itu hanya 4 faktorial karena mereka berjumlah 4. Tapi pada saat permutasi siklik, ketika A, B, C, D disusun melingkar, atau lebih gampangnya ketika A, B, C, D duduk di dalam satu meja bundar, kita tuliskan di sini, misalnya di sini adalah meja bundar, di sini A, B, C, dan D, maka kita dapat menggunakan permutasi siklik. 24 hours later. Ini misalnya di sini A, B, C, D duduk dalam satu meja bundar yang sama, seperti yang atas, yang memiliki 4 faktorial, tetapi karena ini melingkar, maka kita bisa masukkan ke dalam rumus n-1 faktorial atau 4-1 faktorial, yaitu 3 faktorial. Mengapa bisa dikurang? Karena dalam susunan melingkar, susunan A, B, C, D itu sama saja dengan susunan B, A, B, C. Maka tetap ada satu permutasi yang tidak perlu dihitung, sehingga dalam rumusnya itu dikurang 1. Okay. Live it up, but you never enough.
실험을 take the bomb 타고 또 나하's not like us cold 나 be the new genesis stage clock I got flicking the wrist competition we go put on to rest taking no L's and giving no